Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catya Afif Kasudya, NIM I0718006, mahasiswa Teknik Elektro UNS angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Sistem Informasi. Di sini buku yang digunakan yaitu Management Information System dari Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon. Saya akan menjelaskan tentang part 1 yang berisi sistem informasi di bisnis global hari ini, kemudian teknologi informasi dan proses bisnis, lalu sistem informasi, organisasi, dan strategi, dan yang terakhir yaitu etika dan masalah sosial di sistem informasi. Mata kuliah sistem informasi ini diampu oleh Bapak Sutrisno. Chapter pertama yaitu informasi sistem di bisnis global hari ini. Apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu sistem informasi? Data adalah aliran mentah fakta yang belum diproses. Kemudian informasi adalah data yang telah dibentuk atau diproses menjadi suatu bentuk yang bermakna dan berguna. Kemudian sistem informasi yaitu mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bermakna dan berguna, serta bermanfaat. Mengapa perusahaan menggunakan sistem informasi? Banyak perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan bisnis. Yang pertama, yaitu keunggulan operasional. Sistem informasi meningkatkan efisiensi operasi untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Alat teknologi informasi digunakan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Model bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan memproduksi, mengirimkan, serta menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuntungan dan kekayaan. Sistem dan teknologi informasi merupakan alat pendukung utama untuk produk, layanan, model bisnis baru di suatu perusahaan. Yang ketiga, kedekatan pelanggan dan pemasok. Melayani pelanggan dengan baik menyebabkan pelanggan kembali ke kita, yang akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan kita. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Jadi, dengan sistem informasi, keputusan yang diambil tidak akan terburu-buru dan akan lebih untuk melihat data yang ada serta keputusan yang diambil dapat diambil secara tepat. Yang kelima, keunggulan kompetitif, yaitu mencapai penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi melalui penggunaan sistem informasi. Jadi sistem informasi digunakan agar proses bisnis efektif sehingga dapat mencapai penjualan dan keuntungan yang efektif. Yang keenam, bertahan hidup di dunia bisnis, yaitu teknologi informasi merupakan kebutuhan utama dalam dunia bisnis hari ini dan pada masa ini. Gambar di samping merupakan gambar tingkatan perusahaan, yaitu ada 3. Yang paling bawah operasional management, yang tengah middle management, yang paling atas yaitu senior management. Senior management membuat keputusan strategis jangka panjang untuk perusahaan tentang produk dan layanan, serta memastikan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian manajemen tengah melaksanakan program dan rencana manajemen senior
Kemudian manajemen operasional bertanggung jawab untuk memantau aktivitas bisnis sehari-hari. Perspektif bisnis pada sistem informasi. Yang pertama, instrumen sistem informasi digunakan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Investasi di sistem informasi menghasilkan pengembalian yang superior, yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi memberikan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Chapter kedua yaitu bagaimana bisnis menggunakan sistem informasi. Teknologi informasi meningkatkan proses bisnis dengan dua cara utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses yang ada, yaitu mengotomatiskan langkah-langkah yang manual. Jadi langkah-langkah yang masih manual akan diganti dengan langkah-langkah otomatis. Yang kedua, mengaktifkan proses yang benar-benar baru yang mampu mengubah bisnis dengan mengubah aliran informasi, mengganti langkah berurutan dengan langkah paralel. Yang ketiga, menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Proses bisnis fungsional. Yang pertama, manufaktur dan produksi, yaitu merakit produk. Yang kedua, penjualan dan pemasaran, yaitu mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia, yaitu tentang mempekerjakan karyawan. Sistem dari perspektif konstituensi. Pertama, sistem pemrosesan transaksi, yaitu mendukung karyawan tingkat operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem pendukung keputusan, yaitu manajer pendukung. Yang ketiga, sistem pendukung eksekutif, yaitu eksekutif pendukung. Berikut merupakan contoh penerapan sistem informasi di dunia bisnis pada masa ini. Ada e-bisnis atau electronic business, yaitu penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan, termasuk e-commerce, yaitu perdagangan elektronik, membeli dan menjual barang melalui internet. Kemudian e-government, yaitu penerapan teknologi internet dan jaringan untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan lembaga sektor publik secara digital dengan warga-warga, bisnis, dan badan pemerintahan lainnya. Dan masih banyak lagi contoh penerapan sistem informasi di dunia bisnis. Chapter 3 yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi. Apa itu organisasi? Definisi organisasi secara teknis yaitu struktur sosial formal yang memproses sumber daya lingkungan untuk menghasilkan keluaran, dan badan hukum formal dengan aturan internal dan prosedur serta struktur sosial. Definisi organisasi menurut definisi perilaku yaitu kumpulan hak, hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang selama suatu periode waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Fitur-fitur organisasi yang pertama, penggunaan struktur hierarki. Yang kedua, akuntabilitas otoritas dalam sistem yang tidak memihak pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepatuhan pada prinsip efisiensi. Yang keempat, rutinitas dan proses bisnis. Yang kelima, politik organisasi, budaya, lingkungan, dan struktur. Gambar di samping merupakan gambar rutinitas dari individu. Rutinitas individu dari suatu perusahaan melaksanakan proses bisnis 1, proses bisnis 2, proses bisnis 3, dan sampai proses bisnis N. Kumpulan-kumpulan rutinitas suatu individu dalam perusahaan membentuk proses bisnis. Kemudian, kumpulan proses bisnis membentuk perusahaan bisnis. Informasi baru, aplikasi sistem mengharuskan rutinitas individu dan proses bisnis
berubah untuk mencapai tingkat kinerja organisasi yang lebih tinggi. Budaya organisasi adalah kekuatan pemersatu yang kuat yang menahan konflik politik dan mengemukakan pemahaman umum, kesepakatan tentang prosedur dan praktik umum. Ya, gambar di samping merupakan gambaran tentang suatu perusahaan atau organisasi. Di sini ada senior management, kemudian ini middle management, kemudian yang terakhir adalah operational management. Sistem informasi dapat mengurangi jumlah level dalam suatu organisasi dengan menyediakan manajer informasi untuk mengawasi jumlah pekerja yang lebih besar dan dengan memberikan lebih banyak kepada karyawan dengan level yang lebih rendah otoritas pengambilan keputusan. Jadi di sini yaitu organisasi atau struktur organisasi dengan banyak anggota manajemen, terutama di middle management. Kemudian disederhanakan dengan penggunaan sistem informasi pada suatu organisasi tersebut, yaitu dengan disederhanakan di beberapa lapisan, khususnya di lapisan middle management. Jadi lebih sedikit dan lebih efektif secara kerja. Teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi ke memberdayakan karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Jadi gambar di atas yaitu organisasi yang masih sangat banyak anggota, terutama di tingkat middle management, kemudian dengan menggunakan teknologi informasi atau sistem informasi, tingkat sistem middle manajemennya disederhanakan agar kerjanya lebih efektif dan memberdayakan karyawan tingkat rendah untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Ya, gambar di samping merupakan model competitive porter. Model yang paling banyak digunakan untuk memahami persaingan keuntungannya adalah model kekuatan kompetitif Michael Porter. Model ini memberikan gambaran umum tentang perusahaan dan pesaingnya dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya dengan persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga oleh kekuatan lain di lingkungan industri, yaitu pendatang baru produk, kemudian produk pengganti, kemudian pelanggan, serta pemasok. Jadi di sini merupakan 4 kekuatan di lingkungan industri selain kompetitor dan perusahaan, yaitu ada pendatang pasar baru, ada produk pengganti, kemudian pelanggan dan pemasok. Chapter 4 yaitu etika dan masalah sosial di sistem informasi. Pengertian etika yaitu prinsip benar dan salah yang digunakan seorang individu untuk bertindak sebagai agen moral bebas untuk membuat pilihan guna memandu perilaku mereka. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat di sekitar informasi hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Sebuah model untuk berpikir tentang etika, sosial, dan masalah politik. Yaitu sebuah perumpamaan ya, di sini masyarakat sebagai kolam yang tenang. Kemudian
teknologi informasi masuk seperti batu yang jatuh ke kolam, menciptakan riak-riak baru situasi yang tidak tercakup oleh aturan lama. Kemudian institusi sosial dan politik tidak bisa merespon dengan cepat atau dalam semalam untuk riak-riak baru yang tercipta ini. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan tata cara, harapan, dan hukum. Kemudian membentukkan pemahaman tentang etika untuk membentuk pilihan area legal abu-abu. Gambar di samping merupakan hubungan antara etika, sosial, masalah politik dalam masyarakat informasi. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek riak, memunculkan etika baru, sosial, dan masalah politik yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Masalah ini punya 5 dimensi moral. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, ada politik, sosial, dan etika. Kemudian, hak dan kewajiban milik. Kemudian, sistem kualitas. Kemudian, kualitas hidup dan akuntabilitas. Ini merupakan teknologi informasi dan sistem dan informasi. Jadi masalah yang baru ini punya 5 dimensi moral. Kemudian kemajuan dalam bidang teknik analisis data. Yang pertama ada profiling, yaitu menggabungkan data dari beberapa sumber untuk dibuat berkas informasi rinci tentang individu. Yang kedua, non-obvious relationship awareness atau NORA, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk ditemukan menggabungkan koneksi tersembunyi yang mungkin bisa membantu mengidentifikasi penjahat atau teroris. Jadi di sini merupakan gambar dari NORA ya, atau non-obvious relationship awareness. Di sini merupakan berbagai sumber, kemudian ditemukan sehingga dapat membantu mengidentifikasi penjahat atau teroris. Teknologi NORA dapat mengambil informasi tentang orang-orang dari sumber yang berbeda dan menemukan ketidakjelasan dan hubungan tidak jelas. Ini misalnya bahwa pelamar pekerja di suatu kafe membagikan nomor telepon dengan penjahat yang diketahui dan memberikan peringatan kepada manajer perekrutan. Jadi gambar di sini merupakan gambar NORA. Ini merupakan informasi tentang orang-orang dari berbagai sumber. Kemudian setelah itu akan memberikan peringatan kepada manajer tentang tindak kejahatan yang diketahui. Kemudian 5 langkah analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan fakta dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Yang kelima, identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.